menyaukan dunia di kampus itu bisa kita konsultasikan ke psikolog itu tadi. Wah, luar biasa. Kita Ya, tidak menyangka ya bahwa psikologis itu. terjadi penurunan langsung terjadi pendampingan. Iya. Tidak betul. Karena memang alhamdulillah dengan ini kan terbuka jalan saya setelah itu. Selesai S2 dengan disupport penuh gitu ya, lancar kuliahnya dengan pembiayaan penuh, dengan nilai terbaik cum laude juga gitu. Wah, ya. luar biasa ini, luar biasa. Karena fokusnya kan kuliah lagi, nggak mikirin biaya lagi. Iya. Ragam informasi terkini kami hadirkan tiada henti. Simak tribunpekanbaru.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Tribuners semua, bertemu lagi dengan saya Syarif Dayan selaku jurnalis di tribunpekanbaru.com dalam program Bincang Inspiratif. Pada program pagi ini saya akan mengulas sebuah tema yang luar biasa, yakni dari teladan menjadi teladan. Perjalanan mewujudkan mimpi besar. Kali ini di studio tribunpekanbaru.com sudah hadir dua wanita hebat, rekan Tribuners. Luar biasa mereka. Dibilang hebat. Dan langsung saja saya kenalkan ibu yang ada di depan saya. Itu adalah Profesor Dr. Subaidah Amir MZ MPD yang merupakan guru besar di Universitas Islam Negeri Suska Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu? Warahmatullahi wabarakatuh Mas Dayan. Alhamdulillah sehat. Sehat ya, luar biasa. Halo Tribun. Dan satu lagi beliau adalah Ibu Maya Destira selaku owner brand skincare Skinifi. Apa kabar Ibu? Sehat? Alhamdulillah baik Mas Dayan. Alhamdulillah sehat ya. Terima kasih udah diundang di sini. Luar biasa. Rekan Tribuners, lalu apa sih kaitan kedua narasumber kita hadir pada Bincang Inspiratif kali ini? Kita akan ulas sedikit bahwa kedua narasumber kita merupakan alumni dari program beasiswa Tanoto Foundation. Program beasiswa ini sendiri pada tahun 2019 kemarin itu sudah berubah nama menjadi program teladan, singkatan dari transformasi edukasi untuk melahirkan pemimpin masa depan. Nah, dalam episode kali ini kita akan menyelami seperti apa sih perjalanan dua alumni inspiratif dari program beasiswa Tanoto ini, dan kemudian apa yang sudah diberikan oleh Tanoto sendiri dan apa sih komitmen yang sudah diberikan oleh para narasumber kita. Kita akan langsung ngobrol-ngobrol bersama mereka. Mungkin saya akan menyapa dulu Bu Profesor Dr. Subaidah Amir MZ MPD. Ini luar biasa nih, namanya keren sekali loh. Saya panggil Panjang Bu Prof namanya aja ya. Bu boleh, Prof. Mas. Bu Prof. Kalau boleh cerita dulu Bu Prof, gimana sih Bu Prof bisa cerita perjalanan dari S1 sekarang menjadi S3 dan sudah mendapat gelar profesor. Ini tentu luar biasa sekali, tidak mudah. Dan bagaimana dalam perjalanannya Bu Prof bisa mendapat atau bergabung dalam beasiswa Tanoto? Silakan Bu. Oke, terima kasih Mas Iya, Dayan. iya. Ini ceritanya kalau diceritakan panjang 3 SKS nih Mas. Tapi mungkin kita bisa Kita detailkan. persingkat Kita aja. bisa singkat ya Bu ya. Ya silakan Iya, Bu. saya S1 dari FK Undri itu tahun Oke. 99 sampai 2003. Nah, alhamdulillah ketika itu UIN Suskaryau masih menerima dosen itu tamatan S1. Jadi saya masuk sebagai dosen di sana. Tapi kan tuntutannya kita dosen tuh wajib S2, S3 gitu Oke, ya. iya, Sudah ada iya. kewajiban, sedangkan Iya. guru saja sudah S2. Jadi saya punya kesempatan waktu itu di tahun 2006 masuk Oke. S2 kembali ke Undri di bidang pendidikan matematika. Nah, di S2 inilah saya mendapatkan program beasiswa dari Tanoto Foundation. Oh, 2 yang tahun. sekarang menjadi namanya Teladan. Teladan. Di sama saya namanya masih hanya beasiswa beasiswa Tanoto Tanoto Foundation. Foundation. Oke, Ya, silakan, Bu. 2006 sampai 2008. Nah, setelah itu di tahun 2013 baru saya menyambung lagi S3, nah itu di UPI Bandung sampai Oh, 2016. Nah, itu perjalanan untuk studinya. Nah, kalau untuk jadi guru besar itu tahun 2023 baru jadi Baru guru kemarin besar. ya, Bu, ya? Ya, Nggak 2 terasa. tahun lah. Tapi tentu kan ini kan bukan perjalanan mudah loh Bu. Iya. Untuk dari S1, kemudian S2, kemudian S3 dan menjadi guru besar. Itu apa sih Bu tantangannya selama ini Bu? Kalau boleh tahu. Iya.
pendidikan itu tentu butuh biaya ya Mas. Dukungan keluarga ya, terutama suami ketika saya S2, S3 itu kan sudah dalam status menikah. Nah, kami juga pisah-pisah rumah waktu itu karena masih luar kota suami gitu. Nah, itu juga jadi suatu tantangan berat juga ketika kita kuliah 2 dapur gitu kan. Jauh dari keluarga ya, Bu. Jauh dari keluarga. Iya. Nah, alhamdulillahnya inilah mungkin ada rezeki. Ini saya selalu mengingatkan ke anak-anak, selalu minta doa restu dari orang tua. Di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Jadi kalau kita dari sisi niat mau kuliah nih, perjuangan pasti panjang, dana minim, selalu berdoa. Alhamdulillah ada dibuka beasiswa pada saat itu. Nah, itulah saya mendaftar tahun 2006. Oke, lalu bagaimana Ibu bisa mengenal bahwa itu beasiswa dari Tanoto Foundation? Memang pamfletnya waktu itu ada disebarkan gitu. Dari pasca sarjana kami sendiri itu disampaikan. Prosesnya saya pikir sangat terbaik menurut saya karena dan saya bangga mendapatkan itu, Mas. Kenapa, Bu? Ini kalau bisa cerita bangga tentu ada alasannya kan? Iya, betul. Alasannya apa? Alasannya, Mas, dari ratusan orang yang mendaftar yang diterima itu hanya 4 orang dan saya urutan yang pertama. Wah, luar biasa itu sekali. Bangga sekali gitu ya. Artinya bisa menerobos yang lainnya, Bu ya, Prof. Karena prosesnya memang sangat jelimet. Mulai dari administrasi, lalu ada tes tertulisnya, jadi potensi akademik, itu saya membayangkan dari pagi sampai siang, kan banyak jenisnya Mbak ya, berapa jenis ujian gitu, sampai saya harus readykan air minum gitu. Aduh saya boleh mumet nih minum gitu. Ada nanti setelah lulus ada tahap ini lagi wawancara, ada yang kelompok juga mungkin Mbak Maya juga kayak gitu ya, FGD ya gitu ya. Jadi kita dinilai siapa yang bisa mampu berkomunikasi, memecahkan problem dalam kelompok itu gitu. Nah ternyata hasilnya keluar nama kita gitu, 4 orang dari ratusan orang yang ikut seleksi itu. Artinya begini, menurut Prof bahwa Tanoto Foundation dalam memberikan beasiswa itu nggak main-main, benar. Jadi mereka benar-benar selektif gitu ya. Selain dari kemampuan, prestasi gitu ya, dari aspek-aspek kepemimpinan mungkin juga bagaimana menjadi leader dalam suatu tim yang problem solving tadi di FGD tadi gitu. Oke, tapi artinya walaupun sulit, pasti di balik itu tadi Ibu bilang kan, ada sebuah hal yang sangat luar biasa diperoleh oleh dalam menerima beasiswa tadi. Apa yang paling berkesan, Bu? Nah, tadi berkesan pertamanya ketika proses gitu ya. Prosesnya tadi mau betul-betul selektif banget gitu dan kita bangga ketika kita memperolehnya. Yang kedua, setelah kita lolos gitu ya, benefitnya banyak gitu dapatnya. Iya, saya terus terang Mas, waktu jadi dosen kontra itu saya pikir dapat beasiswanya kayak setara loh gitu. Oh gitu. Iya, selain beasiswanya dibayarkan SPP full, dapat uang bulanan yang hampir sama dapatnya dengan uang gaji saya. Artinya luar biasa ya. Luar biasa bahwa Mas, Tanoto itu Foundation prosesnya. betul-betul memberikan beasiswa yang sangat tepat ya. Sangat tepat dan kita membutuhkan itu. Dan itu kan selama proses. Kesan lainnya kita juga dipantau terus gitu oleh Tanoto Foundation. Artinya tidak dilepas. Tidak dilepas. Dan kita selalu di komunikasi bagaimana apakah ada perkembangannya. Jadi ada pertanggungjawaban bagi kita juga kan sebagai penerima untuk selalu mempertahankan nilai kita baik gitu. Kita bermutu gitu luar kualitasnya. Biasa. Jadi artinya pihak Tanoto Foundation sendiri juga terus memantau bahwa orang yang diberikan beasiswa juga harus punya kompeten yang tepat ya Bu ya. Nah pasca ini Mas setelah saya tamat, bukan berarti dilepas lagi oleh Tanoto. Itu ada program-program tambahan yang kita selalu di email gitu ya bagi para alumni. Ini ada program mau ikut atau tidak kita diberikan kesempatan untuk pengembangan kompetensi leadership gitu. Saya yakin Mbak Maya juga masuk emailnya gitu ya. Saya sebenarnya juga pengen ngobrol dengan Mbak Maya karena Mbak Maya rekan Tribuners, Mbak Maya juga salah satu penerima beasiswa dari Tanoto Foundation. Tapi sebelum ke Mbak Maya, ada satu pertanyaan yang pengen saya ajukan. Mas. Prof, apa sih yang membuat Prof itu terus bersemangat dalam belajar, Prof? Tentu ini bisa menjadi motivasi bagi terutama rekan Tribuners, Prof. Sip. Mudah-mudahan bisa menginspirasi ya. Iya, saya alhamdulillahnya saya menyadari bahwa saya itu orang yang senang belajar. Bahkan kalau sekarang
saya selalu nyentil ke anak-anak saya yang lebih suka main HP gitu ya. Kok kayaknya mencari sesuatu yang menurut saya kurang banyak manfaatnya, tergantung tontonan mereka gitu ya. Saya sekarang sudah S3, bahkan kalau ada buka lagi S4, saya mau lagi kuliah S4. Kalau ada jenjang itu ya, Prof. Hobinya belajar gitu. Karena belajar itu menurut saya sangat menyenangkan, Mas. Sangat menyenangkan karena kita akan duduk bersama, kita berdiskusi, ada sesuatu yang rasanya kita tidak paham, mengganjal. Saya orang yang tidak akan mau bawa pulang kalau saya nggak ngerti sesuatu. Jadi saya ketika belajar, Pak saya nggak paham yang ini. Jadi memang puas ketika belajar itu pulang tidak membawa beban sesuatu yang kita tidak pahami gitu. Makanya jadi senang belajar. Dan niatnya saya ingin juga mutu pendidikan di sekolah juga seperti itu idealnya gitu. Berarti memberikan semacam kesenangan kepada anak-anak untuk belajar. Betul, apalagi saya ini belajar bidang studi saya ini pendidikan matematik ini, Mas. Wah, yang mana saya paham teman-teman saya saja itu nggak suka belajar matematik. Ini sepertinya Prof menyindir saya ini. Karena menurut banyak orang atau banyak anak-anak kita bahwa matematik adalah salah satu pelajaran yang paling sulit. Sulit gitu. Tapi menurut Prof itu sebenarnya tidak ya? Tidak. Dan saya terinspirasinya, Mas, kenapa saya suka matematik? Dari guru saya. Jadi mungkin cara mengajar guru sesuatu yang sulit itu bisa jadi mudah kalau cara ngajarnya tepat gitu. Atau sebaliknya sebenarnya itu ya sebenarnya mudah tapi ya kalau seandainya gurunya nggak tepat mengajarkan jauh jadi sulit gitu. Nah karena saya senang kayaknya guru ini cara ngajarnya mantap gitu ya. Saya pingin juga seperti itu. Dan akhirnya terbukti sampai sekarang. Nah sekarang jadi guru tambah pula didukung dari beasiswa Tanoto Foundation. Itu dia. Jadi lanjut terus dunia pendidikan. Pendidikan matematika terus S2, S3. Alhamdulillah ke guru besarnya jadi lancar. Dan semoga ilmu ini kan bisa bermanfaat untuk banyak orang ya Bu. Itu dia Mas. Niatnya kita untuk memberikan manfaat untuk orang banyak. Wah, luar biasa nih perjalanan anak-anak. Rekan Tribuners, kalau perjalanan Prof tadi bersama Tanoto Foundation luar biasa sekali. Sekarang saya tanya ini. Sama entrepreneur muda ini, Ibu Maya Destira. Kenapa saya bilang entrepreneur muda? Karena beliau ini sebelumnya, beliau juga menjadi salah satu peserta dari beasiswa Tanoto Foundation dan pernah menjadi pegawai berprestasi di BPJS Kesehatan. Wow. Tapi kemudian, nanti saya akan tanya, kalau saya yang cerita kan nggak enak, ya kan? Tapi kemudian justru beliau memilih menjadi entrepreneur dengan membuka usaha. Kalau kata orang sekarang anak-anak muda, skincare lah ya bahasanya itu, bahasa gaulnya yang terkenal dengan nama Skinnifi. Saya langsung aja tanya dengan beliau bahwa Bu Maya, cerita dong. Selain sebagai penerima beasiswa dari Tanoto Foundation yang sekarang bernama Beasiswa Teladan tadi, kemudian kenapa sih dari pegawai berprestasi kok justru memilih untuk mandiri? Silakan. Saya mendapatkan beasiswa dari Tanoto Foundation ini ketika saya berkuliah S1 di Farmasi Institut Teknologi Bandung. Jadi memang background pendidikan saya itu adalah sains dan teknologi farmasi. Jadi ketika berkuliah itu saya mempelajari bagaimana cara pembuatan obat dan industri obat. Beda dengan farmasi klinis yang fokusnya ke farmasi rumah sakit seperti di universitas lain gitu. Nah, ketika di sains dan teknologi farmasi ini saya belajar tentang teknologi kosmetik salah satunya. Jadi nanti disitulah dimulainya ketertarikan saya ke bidang kosmetik. Bidang kosmetik. Kemudian saya juga sempat mengikuti konferensi internasional saat kuliah dulu di bidang kosmetik. Dan dilanjutkan dengan tugas akhir saya waktu itu saya mengambil bidang kosmetik yaitu membuat antiselulit. Nano emulsion untuk antiselulit. Jadi saya pas kuliah tuh udah bikin formulasi produk kecantikan ya. Dan waktu itu memang dari dosen pembimbing saya ini bisa nih dipatenkan gitu. Cuman yang namanya kita masih S1 ya, masih ibaratnya masih anak-anak gitu kan, masih kuliah jadi masih kuatlah semangatnya. Gitu. Dan akhirnya ketika wisuda itu pasti fokusnya kan teman-teman pada daftar pekerjaan nih. Jadi memang pada asal mulanya ketertarikan saya di bidang kosmetik itu tidak lanjut ke entrepreneur ya. Lanjutnya ke mau kerja di bidang kosmetik saja gitu. Dan dilanjutkanlah saya melamar di perusahaan-perusahaan kosmetik. Cuman kebetulan waktu itu yang pertama kali menerima
Saya itu udah adalah apa ya? dulu namanya PT Askes atau Oh, BPJS Kesehatan. oke. Jadi sebenarnya ada di salah satu perusahaan kosmetik itu saya udah sampai interview user. Cuman namanya come first kan, siapa yang datang duluan itu yang diambil gitu. Apalagi kalau konsultasi sama orang tua kan mana yang datang duluan itu ambil aja gitu. Ya. Jadilah terpendam lah keinginan untuk saya dengan terjun produk ke yang sudah dibuat terjun tadi ke ya. bidang kosmetik itu kan, karena keterimanya di bidang lain. Oke. Nah, setelah bidang itu kan akhirnya Ibu keluar nih dari zona nyaman nih, pindah beralih menjadi seorang wirausahawan. Kan itu ya kita bilang Bu, resikonya ya kan sudah jadi pegawai kok berani memilih langkah untuk menjadi seorang entrepreneur atau wirausahawan ini, Bu Maya. Sampai sekarang pun kadang keluarga besar juga masih bertanya ya kan, ini apa nggak sayang pekerjaan tetapnya gitu. Cuman kan yang menjalani kan pribadi masing-masing ya. Saya ketika menjalani pekerjaan saya itu saya jalani dari jam 8 sampai jam 5 fokus gitu. Kayak duduk diam gitu ya. Walaupun sebenarnya ada interaksi juga dengan beberapa klien juga. Cuman saya merasa waktu saya habis untuk di kantor gitu. Beda dengan misalnya dosen kan lebih banyak aktivitas di luar gitu ya. Pengabdian masyarakat. Ini kayaknya diskusinya semakin seru ini ya berdua. Dan kan kita yang harus depan komputer karena saya kebetulannya di bidang fasilitas kesehatan. Jadi pelayanan ya, Bu. Pelayanannya tapi lebih ke rumah sakit dan puskesmas klinik gitu. Jadi ya memang mengurusinya banyaknya depan komputer. Dan itu 8 sampai 5 saya bilang habis nih waktu saya di kantor aja gitu. Sedangkan seiring berjalannya waktu kita tidak bisa memungkiri ya kita sebagai wanita, kemudian di tengah-tengah saya menjadi pegawai, saya menikah, dan terjadilah perubahan prioritas gitu. Tentunya setiap prioritas orang berbeda-beda. Di perubahan prioritas akhirnya ya semuanya diskusi lagi ke keluarga. Nah jadi bagaimana caranya biar saya tetap bisa aktualisasi diri tapi tanpa melupakan perannya sebagai perempuan. Itulah keputusan besar itu dibuat saya. Dan satu lagi itu momen saya menyadari bahwa pekerjaan ini kurang cocok untuk saya karena waktu itu saya mendapatkan promosi untuk asisten manajer. Waktu sekarang berubah sih namanya. Ketika 2 atau 3 tahun bekerja saya dapat promosi mungkin karena background pendidikan saya juga dan kinerja saya bagus. Saya mendapatkan promosi, tapi yang namanya perusahaan pemerintah promosi itu di luar daerah. Pastinya. Dinaikkan tapi di luar. Dan di tempat maaf ya daerah gitu kan. Iya, jadi ini yang membuat saya harus jauh dari keluarga. Kita udah nyaman di sini kan, di sini. Dan saya mikir untuk berada di tempat ini kita harus banyak merelakan waktu. Jika kita ingin berkembang seperti Prof. Zubaida tadi mau lanjut S2, S3 dan kalau di tempat pekerjaan kan mungkin naik asisten manajer, kepala cabang itu tentu saja banyak hal yang harus dikorbankan dan berpindah-pindah beda dengan halnya dengan dosen yang berpindah-pindah ke daerah. Dan saya mikir kalaupun saya tetap berada di sini tapi saya tidak bisa memenuhi keinginan perusahaan dan itu kan saya tolak dan saya tidak bisa memenuhi keinginan perusahaan, saya tidak bisa memenuhi keinginan di rumah, jadinya saya memutuskan untuk fokus salah satu. Disitulah saya akhirnya memilih menjadi wirausahawan. Tapi kan luar biasa bahwa wirausahawan yang dilakukan oleh Bu Maya justru wirausahawan yang memang sesuai dengan keilmuannya. Nah, berbicara keilmuan, Bu Maya kan katanya salah satu yang ikut program beasiswa nih, Tanoto Foundation. Ketemunya di mana tuh Bu sama beasiswa tuh Bu? Jadi ketika saya masuk kuliah di ITB itu, saya sebenarnya sudah punya beasiswa nih. Saya dapat beasiswa dari Rektorat ITB, itu peningkatan prestasi akademik namanya. Nah, ketika saya jalan nih di kampus, ada pamflet juga nih beasiswa Tanoto Foundation. Terus saya lihat ini benefitnya lebih banyak dibandingkan beasiswa yang sudah saya dapatkan. Jadi kayaknya balik lagi kayak ke Bu Prof tadi, ceritanya adalah bahwa benefit yang diberikan oleh beasiswa Tanoto Foundation ternyata luar biasa. Kan itulah. Lanjut Bu Maya. Saya cobalah untuk mendaftar dan itu memang benar kata Prof. Zubaida tadi merupakan suatu kebanggaan untuk menjadi bagian dari alumni beasiswa Tanoto Foundation karena
memang seleksinya itu begitu ketat gitu. Beda dengan beasiswa yang saya dapatkan sebelumnya yang cuma masukin berkas, terus udah selesai gitu keterima. Kalau ini kan dia memang ada tes tertulisnya, ada wawancaranya, ada FGD-nya. Dan kemudian tetap dipantau walaupun sudah selesai ya. Iya, sudah jadi alumni gitu. Jadi kita pun merasa dihargai gitu sebagai penerima beasiswa. Nah, rekan Tribuners, ini saya baru berbicara tentang beasiswa. Saya ingin tanya sebetulnya seperti apa sih ya kan pendidikan dan beasiswa yang sudah diperoleh para wanita hebat ini dan kemudian dengan konteksitas dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelum mereka bicara, kita lihat yang satu ini. Ragam informasi terkini kami hadirkan tiada henti. Simak tribunpekanbaru.com. Baik rekan Tribuners, setelah jeda yang satu tadi, obrolan yang makin hangat dan bersemangat bersama dua tokoh wanita hebat ini saya lanjutkan kembali. Sebagai informasi awal bahwa bercerita tentang beasiswa dari Tanoto Foundation yang sekarang bernama Beasiswa Teladan atau kepanjangan dari Transformasi Edukasi untuk Melahirkan Pemimpin Masa Depan, itu ada di 10 perguruan tinggi yang bermitra dengan Tanoto Foundation. Di antaranya adalah Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, Universitas Brawijaya, Universitas Diponegoro, IPB University, Universitas Riau, Universitas Sumatera Utara, Universitas Hasanuddin, dan Universitas Mula Warman. Jadi ini bisa menjadi informasi bahwa ada 10 kampus yang memang ada 10 perguruan tinggi yang bekerja sama dengan Tanoto untuk program beasiswa teladan tadi yang manfaatnya sudah dirasakan oleh para narasumber kita. Baik, Bu Zubaida, Bu Prof, dan Bu Maya. Ini pertanyaannya mungkin kita bisa TikTok-kan lah, kita bisa ngobrol. Ini karena sama-sama sebagai penerima beasiswa ya. Dalam keseharian kita setelah ini, apa sih manfaat nyata yang didapat dari program beasiswa tadi, Bu? Bahwa, oh iya, mungkin dengan adanya beasiswa tadi ternyata manfaatnya seperti ini. Oh, nanti ke depan kira-kira apakah ini bisa diaplikasikan atau seperti apa? Mungkin dari Prof dulu. Silakan Prof. Baru nanti Bu Maya. Silakan. Iya. Setelah menerima beasiswa ini kan berarti betul-betul disupport saya untuk bisa melanjutkan studi S2, sangat terbantu. Mungkin ini kesempatan saya juga mengucapkan terima kasih nih. Gitu ya. Ini kesempatan ya Bu ya. Menyampaikan ucapan terima kasih. Karena memang alhamdulillah dengan ini kan terbuka jalan saya setelah itu. Selesai S2 dengan disupport penuh gitu ya, lancar kuliahnya dengan pembiayaan penuh, dengan nilai terbaik cum laude juga gitu. Wah, ya. Luar biasa ini, luar biasa. Karena fokusnya kan kuliah lagi, nggak mikirin biaya lagi. Iya, benar juga Bu. Karena sudah disupport tadi ya Bu. Support tadi gitu, apalagi ada controlling dari Tanoto kan, supaya nilai kita tetap terjamin baik gitu. Tidak dilepas begitu Tidak saja dilepas ya kan. begitu saja. Artinya dari sini manfaat untuk diri kita kan sudah belajar untuk bertanggung jawab ketika kita diberikan kepercayaan oleh TF gitu kan, Tanoto Foundation. Kita harus bisa bertanggung jawab untuk membuktikan dengan hasil yang terbaik setelah disupport oleh TF gitu. Nah di sini juga kita memperlihatkan daya juang kita kan ketika awal kita mendaftar itu kan bukan hal yang mudah. Kita dengan melalui berbagai proses perjuangan. Ya, jadi ya, betul, Bu. ini bukan sesuatu yang orang yang kalau sudah putus asa duluan dengan melihat prosedur ini ya seleksinya. Wah, kalau ini payah nih kadang-kadang nggak usah ikut deh kadang-kadang. Iya. Kan dia padahal kan tidak seperti itu kan Bu. Seperti itu. Jadi kan memang betul-betul ditempah nih daya juang kita dulu, tidak mudah putus asa. Gitu. Jadi ada daya juang, ada semangat di sini, motivasi kita jadi meningkat dan bertanggung jawab kan. Untuk, dan itu memang diarahkan betul ya Bu ya. Betul. Bu Maya sendiri, Bu Maya. Ini. Kalau manfaat yang pertama kali saya rasakan itu ketika saya di kampus beasiswa Tanoto Foundation ini kan tidak hanya memberikan manfaat secara dukungan finansial, tapi juga dukungan tadi
pada saat saya berkuliah itu ada pendampingan dari Tanoto Foundation. Oh, Jadi oke. ketika IP, dulu kan masih IP ya, Ya. ketika kita di bawah standar dari Tanoto Foundation, itu nanti ada pihak Tanoto yang menghubungi dan memberikan dampingan psikologis. Oke, Nah, dan itu yang oke, saya itu, tidak itu. menyangka bahwa Sampai sejauh segininya gitu. sampai sejauh Ya. itu bahwa bukan hanya mohon maaf finansial, tapi Finansial, bimbingan tapi ada secara bimbingan psikolog. Jadi waktu itu sempat saya turun Hmm. IPK-nya, jadi saya dipertemukanlah dengan psikolog gitu. Psikolog dari Tanoto Foundation itu pertama kalinya saya. Wah, luar biasa nih, sama saya Iya, nggak ada nih Pak. ini Psikolog bahkan itu. cerita menarik ya, Ada Rekan inovasi Tribunas. lagi dari ada Tanoto. sesuatu yang di luar itu yang tidak kita sadari kan. Banyak yang tahu atau mungkin untuk yang case-case tertentu. Iya, ya, Iya, seperti iya. itu. Ini luar biasa. Bisa Ya, cerita Bu, lanjutkan jadi Bu Maya. Ketika itu kan jadi dikulik lah kenapa ini prestasi bisa turun gitu kan. Dan jadi setelah konsultasi itu jadi ujungnya adalah bagaimana caranya kita bisa meningkatkan semangat belajar kita lagi, bagaimana Oke, kita bisa meningkatkan prestasi Oke. dan keseimbangan antara keterampilan sosial karena namanya kita mahasiswa jauh dari keluarga, kita dituntut untuk selain tuntutan akademis juga tuntutan untuk mandiri, tuntutan Iya, untuk betul. bersosialisasi gitu kan. Jadi itulah bagaimana menyeimbangkan dunia di kampus itu bisa kita konsultasikan ke psikolog itu tadi. Wah, luar biasa. Kita Iya, tidak Ya, menyangka dan ya bahwa psikologis itu. Nah, terjadi penurunan langsung terjadi pendampingan. Tidak, Iya. iya betul. itu juga makanya jadi sesuatu yang sangat membekas gitu karena itu Sangat semua- berkesan ya. Iya, sangat Iya. berkesan gitu. Kadang-kadang kan kita kalau udah turun malah teman-teman pada seneng kan, turun Iya. ya. Digantiin sama orang ya. Ini karena Iya, kita iya. lelah belajar atau Iya. penat gitu. Makanya apalagi untuk generasi sekarang ini kan banyak yang mentalnya maaf ya, maksudnya agak lemah gitu Iya. dengan banyaknya media sosial gitu. Hmm. Dukungan-dukungan seperti ini tentu sangat Dibutuhkan. sangat dibutuhkan Iya, itu. iya, iya. Saya tidak tahu masih ada atau tidak sekarang gitu. Cuman kalau saya baca untuk Tanoto Foundation sekarang yang sekarang berubah menjadi teladan Iya. itu lebih banyak lagi program-program yang Program-programnya. sudah dilaksanakan. Oke, Beda dengan iya, zaman kita dulu. Iya, kan. betul. Zaman kita dulu tidak banyak misalnya seperti Kegiatan-kegiatannya. ada leadership camp atau misalnya Iya, ada betul. seminar-seminar seperti yang saya baca di buletin. Jadi saya mengikutinya kan cuma dari buletin-buletin alumni aja. Oh, Iya, jadi sekarang beasiswa Tanoto atau Tanoto Foundation atau yang boleh dibilang beasiswa teladan mengalami perubahan yang justru lebih lebih bagus ya. lagi ya. Zaman kita dulu aja udah sebagus itu berdampak yang ya. berdampak. Jadi Oke. untuk sekarang ini saya lihat wah sangat bagus sekali nih untuk Dan ini pengembangan. layak untuk Iya. para adik-adik Iya. kita untuk berebut ke sana ya, Bu. Betul. Karena perkuliahan itu tidak hanya mengejar akademis di Hmm. kelas aja, tapi beasiswa Tanoto Foundation ini mengembangkan soft skill, mengembangkan Oke. self Leadership-nya. development dan Oke. leadership-nya. Ini tadi ini menarik ini berbicara anak muda karena tadi udah ada sindiran tentang Iya. anak muda ya. Anak muda ini satu sosok pendidik, satu sosok entrepreneur. Ini menarik nih. Saya ingin bertanya, mungkin bisa gantian nanti menjawab. Menurut Prof, menurut Bu Maya, anak muda sekarang dari sisi pendidikan kita tahu bahwa mohon maaf sedang mengalami penurunan. Pada sisi kewirausahaan juga banyak orang anak muda yang mulai takut untuk berwirausaha. Ya kan? Ini dua sisi yang harus disupport. Dari sisi pendidikan, mungkin Prof bisa menyampaikan apa yang mesti dilakukan anak muda dari sisi kewirausahaan, apa yang mesti dilakukan nanti Bu Maya. Mungkin Bu Prof dulu. Silakan, Nah, Bu Prof. iya benar. Terima kasih Mas Dayan. Nah. Kesempatan saya nih untuk menyampaikan ke anak muda ini. Ini kesempatan untuk kepada anak muda ini. Iya. Iya. Jadi Silakan, memang Bro. perkembangan zaman sekarang itu Mas, generasi sekarang kan tantangannya teknologi udah berkembang dengan pesat gitu. Iya. Bahkan peranan guru pendidik itu sudah mulai tergantikan dengan kemajuan teknologi. Oke. Nah, Oke. soal diberikan ke anak dengan mudah jawab dengan AI gitu ya. Pakai Iya, Google. iya. Pakai Google gitu. Jadi udah bisa dijawab gitu. Iya. Jadi kesannya anak-anak sekarang dia lebih senang yang praktis gitu. Mm-mm. Mereka merasa pingin sesuatu yang instan yang Oke. didapatkan dengan mudah tanpa Oke. melalui proses.
Padahal pendidikan itu kan harusnya proses. Hmm. Kita menginginkan anak terlatih dalam proses berpikir, dalam proses mengambil keputusan ketika ada problem gitu bisa menghargai kawan ketika mereka berdiskusi gitu ya. Apakah dia terbuka dengan kritikan? Proses itu kan sebenarnya yang dilatih pada anak-anak. Pada anak-anak zaman sekarang karena sudah terbiasa dengan teknologi seperti itu, dia senangnya sesuatu itu cepat. Karena memang mudah didapatkan gitu ya, instan, dan daya juangnya mungkin yang jadi lebih tidak terasah. Itu anak-anak zaman sekarang. Tambah lagi ada degradasi penghormatan kepada para pendidik, itu agak kurang anak-anak zaman sekarang. Dan ini harus menjadi perhatian bersama ya Bu ya? Harus menjadi perhatian semua ini gitu ya, baik orang tua, juga mungkin kita guru-guru atau dosen di lembaga pendidikan, maupun anak itu sendiri. Mungkin di Tanoto Foundation bisa kita minta nanti pendampingan seperti itu juga ya. Penguatan juga kepada para penerima beasiswanya gitu ya. Menarik. Nah, sekarang ini tadi sektor pendidikan ya. Dari semangat kewirausahaan ini tentu entrepreneur yang bisa ngomong dong. Iya kan. Bu Maya gimana menyikapi semangat anak muda Bu Maya untuk memulai usaha Bu Maya? Di generasi sekarang ini malah sebenarnya ada positif negatifnya nih anak muda. Anak muda sekarang mungkin memang seperti yang dikatakan tadi pengen yang instan, cepat, mencari informasi juga gampang, media sosial juga sangat aktif. Tapi ini juga sisi positifnya adalah melahirkan anak muda yang lebih kreatif. Semangat mereka untuk menciptakan inovasi-inovasi itu tadi. Karena banyaknya bisa mencari sumber informasi itu lebih mudah dengan mereka berpikir kreatif. Jadi mereka biasanya banyak juga sebenarnya dari survei itu adalah anak muda ini mulai untuk menciptakan usaha-usaha baru, terjun ke wirausaha. Karena seperti yang kita tahu juga bahwa untuk mencari lapangan pekerjaan sekarang sulit. Di mana-mana antrian pekerjaan CPNS semua yang mengantri, untuk di retail saja itu mengantri. Jadi ketika mereka jenuh untuk menunggu panggilan perusahaan ini, mereka akhirnya bagaimana mereka survive untuk di kemudian hari. Nah, tapi kan tidak mudah untuk menjadikan survive bagi anak muda. Mungkin seperti tadi yang Bu Maya sampaikan, kalau Bu Maya bahkan dari zona nyaman, berani keluar loh Bu. Nah, kira-kira motivasi yang bisa diberikan Ibu biar anak muda kita, ternyata bukan hanya harus ngantri masalah pekerjaan, tapi saya juga harus menjadi seorang entrepreneur atau menjadi seorang wirausahawan. Semangatnya Bu, gimana Bu? Nah. Jadi untuk generasi muda sekarang itu kita tanamkan bahwa kita tidak hanya menjadi pribadi yang unggul secara pribadi, tetapi kita juga bagaimana bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat di sekitar kita. Jadi semangat itu sebenarnya yang harus dipegang ketika kita memulai untuk berwirausaha. Bagaimana kita bisa menebarkan sisi positif usaha kita gitu. Secara sederhananya ketika kita membangun membangun usaha, tentu saja kita akan menyerap lapangan pekerjaan. Gitu. Nah, jadi dan untuk memulai berwirausaha ini kita harus pahami dulu passion kita di mana. Karena ketika sesuatu itu dijalankan sesuai dengan passion, itu terasa akan lebih menyenangkan. Karena anak muda sekarang kan mudah jenuh, mudah bosan gitu. Tapi ketika sesuatu itu sesuai dengan passion, itu akan lebih mudah. Nah, kemudian, dan akan cepat lebih berkembang ya Bu ya. Dan jiwa-jiwa kreatif itu akan lebih muncul ketika kita memang mencintai apa yang kita lakukan. Kemudian yang kedua itu adalah kita pahami potensi diri kita, dan kita harus siapkan mental. Karena dunia entrepreneur ini bukan untuk generasi yang lembek, karena di sini memang betul-betul ditempa karena kita harus menciptakan peluang sendiri, tidak seperti pegawai yang sudah ada SOP-nya, sudah ada prosedurnya. Ketika kita daya tahannya harus tinggi. Karena ketika kita tidak menciptakan peluang, kita akan tergerus dengan yang lainnya. Gitu. Wah, luar biasa ini. Bahwa tidak cuma lembek, tapi juga harus mampu menghadapi tantangan. Mampu menghadapi tantangan. Dan yang terakhir itu adalah persiapan yang mendetail. Karena banyak juga yang langsung terjun gitu. Nggak bisa gitu ya. Nggak bisa, karena kita memang harus persiapkan nih, SWOT-nya gimana nih, detailnya, marketnya kemana, terus produknya apa, tujuannya sampai apa, sedetil itu ya Bu? Sedetil itu, karena banyaknya misalnya
orang yang langsung terjun tanpa Persiapan. persiapan yang mendetail, itu mereka nanti akan kewalahan juga. Nanti otomatis akan banyak masalah-masalah, jadi mereka belum siap karena mereka belum mempersiapkan detail-detail itu. Dan juga harus adanya dukungan dari sekitar kita, misalnya keluarga lah minimal. Keluarga, atau kita cari mentor gitu, mentor bisnis, atau kita cari komunitas bisnis di mana kita bisa saling berdiskusi. Jadi kita memang ada wadah, ada tempat untuk kita saling berdiskusi dan problem solvingnya seperti apa. Baik rekan Tribuners, banyak hal tadi disampaikan oleh dua wanita hebat ini. Tapi sebagai pengetahuan kita juga sebagai informasi bahwa pendaftaran program beasiswa dari Tanoto Foundation atau yang sekarang sudah menjadi beasiswa teladan itu sudah kembali dibuka. Jadi Tanoto Foundation kembali membuka pendaftaran program beasiswa kepemimpinan teladan transformasi edukasi untuk melahirkan pemimpin masa depan untuk angkatan 2026. Beasiswa ini akan diberikan kepada 10 perguruan tinggi yang tadi sudah saya sebutkan, diantaranya UI, ITB, UGM, UB, Universitas Brawijaya tadi, UB, Undip, IPB, UNRI, USU, Unhas, dan Universitas Mula Warman. Nah, program ini sendiri merupakan sebuah program inisiatif strategis dari Tanoto Foundation dalam menyiapkan generasi muda yang mampu menjadi pemimpin masa depan yang tangguh. So, bagi yang berminat, nanti ada linknya bahwa bisa mendaftarkan. Bagaimana cara untuk bisa mendaftar di Tanoto Foundation di beasiswa teladan tadi. Nah, saya akan langsung lanjutkan obrolan ini tadi rekan Tribuners. Saya agak lupa tadi bahwa entrepreneur kita ini kan tadi aktif di bidang kosmetik bernama Skinny-V. Saya jadi penasaran, Skinny-V itu apa Mbak? Mungkin Mbak Maya bisa cerita sedikit apa itu produk Skinny-V Mbak? Jadi brand Skinny-V ini adalah fokusnya lebih ke skincare, bukan ke kosmetik, jadi ke perawatan diri. Itu untuk sekarang Skinny-V itu mempunyai 4 produk. 4 produk. 1 sunscreen moisturizer, 2 serum, dan facial wash. Dan Skinny-V ini memang karena background saya sebagai farmasi dan saya juga apoteker gitu. Jadi saya memformulasikan skincare ini bagaimana bisa berdampak positif selain untuk kecantikan tapi juga untuk kesehatan kulit. Gitu. Oke. Jadi produk-produk ini di Pekanbaru sendiri bisa diperoleh di mana nih Mbak? Untuk di Pekanbaru ini kita basicnya ada di 2 daerah, Palembang dan Pekanbaru. Oke. Ada di Pekanbaru sendiri di mana? Di Pekanbaru itu di Jalan Arifin Ahmad, tapi kita banyaknya untuk online maupun kita ke agen reseller atau di masyarakat sekitar gitu. Oke, jadi bisa langsung di media sosial juga bisa. Ya, di media sosial kita @skinnyv.official. Atau bisa langsung kalau pengen ke Jalan Arifin Ahmad ya. Nah, ini tadi infonya ada di Instagram. Nah, luar biasa sekali rekan Tribuners bahwa kita sudah ngobrol panjang nih terkait dengan Tanoto Foundation dan mereka ibu yang luar biasa, Bu Prof dan Bu Maya adalah penerima yang sudah sukses dalam perjalanan karirnya dan mengakui banyak manfaat yang diperoleh dalam program beasiswa dari Tanoto Foundation atau sekarang yang disebut dengan beasiswa program teladan. Di mana yang tadi disampaikan bahwa dalam beasiswa tersebut Tanoto Scholar atau sebutan untuk penerima beasiswa teladan juga akan mendapat dukungan seperti kegiatan meningkatkan kepemimpinan tadi ya untuk soft skill, diantaranya dukungan finansial tambahan untuk mengikuti kompetensi, konferensi atau sertifikasi di dalam dan luar negeri, kesempatan untuk mengikuti program pembelajaran jangka pendek di dalam dan di luar negeri seperti summer course, exchange program maupun volunteering dan lainnya, serta kesempatan untuk magang di jaringan industri mitra Tanoto Foundation. Jadi banyak beasiswa Tanoto Foundation ini luar biasa sekali. Nah, kita ngobrol panjang. Sebetulnya apa sih yang diharapkan oleh Ibu Prof dan Bu Maya? Mungkin boleh dibilang semacam kata-kata penyemangat untuk para rekan Tribuners. Dimulai dulu dari saya dulu Prof, ya. Ya, rekan-rekan Tribuners, ini khususnya juga rekan-rekan mahasiswa ya.
Saya pikir begini, untuk survive dalam hidup, seorang mahasiswa itu tidak hanya mengejar untuk kemampuan akademik, tetapi juga harus pengembangan non-akademik, termasuk soft skill tadi. Jadi ketika mahasiswa mampu berliterasi, mencari informasi, nah ini salah satunya ada beasiswa dari Tanoto Foundation, beasiswa teladan, ini mencirikan bahwa yang mendapatkan informasi berarti dia mampu berliterasi. Jadi kan kalau tidak semua orang yang mampu membaca peluang itu gitu ya, ketika dia mendapatkan kemampuan berliterasi dan dia membaca peluang, nah di sini dia bisa mendapatkan hal-hal positif dari Tanoto Foundation. Beasiswanya tidak hanya untuk support benefit dari funding, pembiayaan, tetapi juga pengembangan kelaran dirinya, soft skill-nya, leadership dan lain-lain itu. Maka adik-adik mahasiswa ini perlu segera mendaftarkan diri gitu. Ayo ikut kan, ambil raihlah kesempatan untuk dapat beasiswa dari Tanoto Foundation ya. Ya, rugi kalau tidak ikut sama sekali. Bu Maya, silakan Bu Maya, penyemangatnya nih untuk anak muda terutama Bu Maya. Untuk anak muda sekarang ini khususnya yang masih berkuliah ya, untuk mendaftar beasiswa Tanoto Foundation, tentu saja dunia kampus itu tidak hanya melulu tentang belajar di kelas, tidak melulu tentang belajar dengan dosen, tapi juga bagaimana kita bersosialisasi. Nah, dengan beasiswa Tanoto Foundation ini atau yang disebut dengan teladan ini, kita bisa mengembangkan potensi diri, kemudian mengembangkan leadership, di mana skill-skill tersebut akan sangat-sangat berguna ketika kita terjun langsung ke masyarakat. Ketika kita baik menjadi bagian dari sosial itu menjadi pegawai maupun jadi entrepreneur, itu tentu saja kita harus mempersiapkan diri dari jejak kampus gitu. Dimulai dari awal lah. Dimulai dari awal biar tidak kaget. Biar kaget dan seperti yang kita lihat dari rekan Tribuners, 2 penerima beasiswa dari Tanoto Foundation, jejak rekamnya kita tahu. So bagi yang tidak mau ketinggalan bahwa pendaftaran beasiswa dari Tanoto Foundation atau yang sekarang dalam program Teladan 2026 ini dibuka mulai tanggal 1 Juli 2025 sampai 7 September 2025. Kalau mau lengkapnya silakan aja kunjungi websitenya dari Tanoto Foundation. Klik saja, insya Allah di sana lengkap bagaimana caranya dan juga nanti kita akan sampaikan linknya di sini. Baik rekan Tribuners semua, memang waktu jualah yang harus mengakhiri obrolan yang penuh semangat ini. Sebetulnya saya pengen ngobrol banyak, terutama bagaimana sih bisa terus membawa diri kita untuk terus bersemangat dalam belajar. Tapi mungkin pada episode mendatang kita bisa ngobrol lebih panjang, dan saya ucapkan terima kasih nih bagi tamu saya yang luar biasa, Ibu Profesor Dr. Zubaida, sama-sama Mas Deyan, Guru Besar dari UIN Suska ini yang luar biasa, dan juga Bu Maya Destira, owner gini-gini loh, owner dari brand Skincare Skinny-V, dan juga alumni program beasiswa Tanoto Foundation, keduanya merupakan alumni beasiswa Tanoto Foundation. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas apa informasi yang diberikan, dan semoga obrolan ini bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Dari studio tribunbukanbaru.com, kami pamit undur diri dan kami ucapkan terima kasih, dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.